Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Rafael Joseph Donovan Simbolon dan teman-teman saya Seni Cintami dan Muhammad Rifaldi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan mengenai sifat fisika. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Beberapa contoh sifat fisika adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerapatan, densitas atau massa jenis. Kerapatan adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuan kerapatan adalah kilogram per meter kubik atau gram per mililiter. Misalnya, udara memiliki kerapatan 1,205 kg per meter kubik, sedangkan gas asetilena atau gas karbit memiliki kerapatan 1,092 kg per meter kubik. Jika dibandingkan, massa jenis gas asetilena lebih kecil daripada massa jenis udara. Pada dasarnya, perbedaan ini disebabkan karena perbedaan massa atom partikel penyusun zat. Baiklah, sifat fisika yang kedua adalah kekerasan. Tahukah kamu apa itu kekerasan? Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan diukur dengan skala Mohs menggunakan alat yang disebut skalometer, seperti gambar yang tertera. Semakin besar skala Mohs suatu zat, semakin keras pula zat tersebut. Berikutnya sifat fisika yang ketiga adalah elastisitas. Seperti yang kita dapat lihat pada gambar, pada kendaraan bermotor terdapat sebuah peredam getaran yang sering disebut sebagai shock absorber atau skok. Ketika mengendarai sepeda motor kemudian melewati lubang di jalan, skok sepeda motor akan semakin merapat atau berubah bentuk dari kondisi awal. Setelah itu, skok akan kembali ke keadaan semula. Kemampuan ini dikenal dengan elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri ketika terkena tarikan atau dorongan gaya, dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. Berikutnya, sifat fisika yang keempat adalah daya hantar. Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas maupun listrik. Berdasarkan sifat ini, benda dapat dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Bahan yang digunakan sebagai konduktor yaitu bahan yang terbuat dari zat yang mampu menghantarkan elektron dengan mudah, misalnya besi, tembaga, dan perak. Sebaliknya, zat yang memiliki kemampuan terendah dalam menghantarkan elektron seperti plastik dan kayu digunakan sebagai bahan isolator. Bahan semikonduktor adalah bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator dan pada suhu yang tinggi bersifat sebagai konduktor. Kabel seperti pada gambar merupakan salah satu contoh bahan konduktor. Berikutnya kita masuk ke sifat fisika yang kelima, yaitu kemagnetan. Kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet disebut dengan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan dibedakan menjadi 3, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet digolongkan pada kelompok ferromagnetik, misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet digolongkan pada kelompok paramagnetik, misalnya magnesium, molybdenum, dan litium. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet sama sekali termasuk kelompok diamagnetik, misalnya perak, emas, tembaga. Berikutnya sifat fisika yang keenam adalah
Viskositas, kekentalan. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida, zat cair atau gas, yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida tersebut. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit suatu fluida mengalir, dan semakin sulit pula suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi, gaya tarik-menarik antara molekul zat cair. Sementara pada gas, viskositas timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul-molekul gas. Berikutnya adalah sifat fisika yang ketujuh, yaitu titik didih. Titik didih adalah suhu saat zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Zat cair dapat berubah menjadi uap karena tekanan uap lebih besar dari tekanan luar yang menahan zat cair. Misalnya air, pada suhu 100 derajat Celcius akan berubah menjadi uap. Ini berarti air memiliki titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Pengetahuan titik didih suatu zat sangatlah penting. Misalnya penggunaan oli sebagai pelumas mesin kendaraan bermotor. Saat mesin kendaraan bermotor bekerja akan dihasilkan panas yang sangat tinggi dan komponen dalam mesin akan bergesekan. Jika mesin tidak diberi pelumas, akan mengalami kerusakan pada komponen mesin akibat mesin terlalu panas. Berikutnya sifat fisika yang ke-8 adalah titik beku. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Misalnya air pada suhu 27 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer akan berwujud cair. Tetapi pada saat suhu air diturunkan menjadi 0 derajat Celcius, air akan berubah menjadi padat. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Sama seperti titik didih, pengetahuan tentang titik beku suatu zat sangatlah penting, terutama untuk menentukan zat yang digunakan sebagai pendingin mesin kendaraan bermotor. Di daerah dingin seperti Alaska, saat musim dingin bisa mencapai negatif 16,3 derajat Celcius. Pada suhu ini tentu air akan membeku, termasuk air yang digunakan sebagai mesin pendingin kendaraan bermotor, sehingga dapat merusak mesin kendaraan. Oleh sebab itu, perlu adanya cairan pendingin yang mampu mempertahankan wujudnya dalam bentuk cair meskipun pada suhu yang sangat rendah. Sebagai salah satu contohnya adalah senyawa etilen pada glikol, propilen glikol, dan gliserol. Berikutnya adalah titik leleh. Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair. Contohnya adalah penggunaan aluminium sebagai alat masak. Hal ini disebabkan karena aluminium memiliki titik leleh yang tinggi, sehingga tidak mulai meleleh. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Sifat kimia menunjukkan mekanisme suatu zat berubah atau bereaksi menjadi zat lain. Sifat kimia suatu zat yang penting untuk dipahami ketika akan menggunakan suatu bahan untuk keperluan tertentu. Beberapa sifat kimia suatu zat adalah sebagai berikut. A. Kestabilan. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mempelajari titik leleh suatu zat atau bahan. Kamu juga sudah mengetahui alasan logam aluminium digunakan untuk membuat alat-alat memasak. Aluminium memiliki stabilitas yang tinggi terhadap paparan panas tinggi. Styrofoam memiliki stabilitas yang rendah terhadap panas. Artinya, jika plastik ini terkena panas yang cukup tinggi, maka plastik akan rusak. Jika styrofoam digunakan sebagai pembungkus makanan, senyawa polistirena yang berbahaya akan tercampur ke dalam makanan. Oleh sebab itu, jika kamu mengonsumsi makanan dalam kemasan styrofoam secara terus-menerus, maka kemungkinan besar kamu akan terserang berbagai penyakit. B. Kreatifan. Tahukah kamu tentang karbit? Karbit adalah suatu senyawa kimia dengan rumus kimia. Karbit memiliki wujud padat seperti batu berwarna keabu-abuan dan biasa digunakan untuk mempercepat pematanggan buah. Karbit juga banyak digunakan dalam industri las karbit. Apakah kamu pernah memasak karbit ke dalam air?
Ketika karbit dimasukkan dalam air, karbit akan langsung bereaksi dengan air menghasilkan panas dan gas asetilena. Gas asetilena ini mudah terbakar dan dimanfaatkan dalam proses pengelasan logam. Reaksi kimia karbit dengan air adalah sebagai berikut. Karbit mudah bereaksi dengan zat lain, misalnya air. Dikatakan karbit memiliki reaktivitas yang tinggi. Reaktivitas merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. C. Korosivitas. Apakah di rumahmu terdapat cairan pembersih lantai? Cairan pembersih lantai dapat membantu menghilangkan noda pada lantai dengan mudah. Mengapa cairan pembersih memiliki kemampuan tersebut? Apakah kamu pernah melihat komposisi cairan pembersih lantai? Jika kamu memiliki komposisi cairan pembersih lantai, kamu akan melihat di dalamnya terkandung asam klorida HCl. Senyawa ini mampu mengisi kotoran jaringan tumbuhan, jaringan hewan, jaringan manusia, bahkan mampu mengikis logam dan membuat logam cepat berkarat. Dengan sifat yang demikian, asam klorida disebut memiliki korosivitas yang tinggi. Selain HCl, bahan yang bersifat korosif adalah asam sulfat. Asam sulfat banyak digunakan sebagai cairan elektrolit pada aki. Baik asam klorida maupun asam sulfat dapat melukai kulit. Oleh karena itu, kamu terus berhati-hati ketika menggunakan senyawa tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih.